warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana saya sendiri telah diberinya kesempatan dan kesehatan sehingga saya dapat memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah perencanaan pembelajaran yang diampu oleh Umi Damayanti MPD. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurul Hafizah. Saya merupakan mahasiswi dari Institut Agama Islam Dar Al-Ulum Asahan Kisaran, Fakultas Tarbiyah, semester 3 dengan prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi tentang kisah Nabi Musa. Nah, yang ingin tahu kelanjutannya silahkan menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Umi. Semoga semuanya sehat selalu ya. Nah, di pertemuan kali ini Umi akan membawakan materi tentang kisah dari Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa adalah anak dari Amran bin Kahats, keturunan Nabi Yakub bin Ishak, yang berasal dari suku Lewi, negara Mesir. Nabi Musa merupakan salah satu nabi yang termasuk ke dalam Ulul Azmi. Sekarang Umi mau tanya, ada yang tahu nggak apa itu Ulul Azmi? Nah, benar. Ulul Azmi adalah orang yang memiliki ketabahan, kesabaran yang luar biasa, dan mempunyai keteguhan hati serta kemauan yang kuat. Pada saat kelahiran Nabi Musa, negara Mesir diperintah oleh seorang raja zolim bernama Fir'aun. Raja Fir'aun ini membudayakan kekerasan, kekejaman, sehingga semua orang hidup di dalam ketakutan. Raja Fir'aun memerintahkan kepada rakyatnya untuk menyembah dia seperti Tuhan. Nah, pada suatu hari, Raja Fir'aun diramal oleh seorang ahli nujum. Dikatakan bahwa Fir'aun akan dimusnahkan oleh seorang bayi laki-laki dari keturunan Bani Israel. Mendengar ramalan tersebut, Raja Fir'aun pun mengutus para anak buahnya untuk membunuh setiap anak bayi laki-laki yang lahir ke dunia. Namun, atas kehendak dan izin Allah, telah lahir seorang bayi laki-laki keturunan Yakub bin Ishak yang sehat, dan untuk menghindari dari serangan tentara Raja Fir'aun, bayi Nabi Musa dihanyutkan ke sungai Nil, dan bayi tersebut pun ditemukan oleh Aisyah, istri dari Raja Fir'aun itu sendiri. Aisyah meminta kepada Fir'aun agar bayi Musa dibiarkan hidup dan diangkat menjadi anak tirinya. Yang memberi nama Nabi Musa pun adalah keluarga dari Fir'aun sendiri, yang artinya air dan pohon. Saat sudah dewasa, Nabi Musa pun dikaruniai kecerdasan dan kesempurnaan jasmani oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat kesengsaraan kaum Bani Israel yang ditindas oleh Raja Fir'aun, Nabi Musa pun berjanji akan membela kaum Bani Israel yang lemah. Karena itulah beliau memilih untuk meninggalkan istana Raja Fir'aun. Dan setelah 10 tahun Nabi Musa meninggalkan istana, Nabi Musa pun kini kembali untuk menemui keluarganya agar tidak tertangkap oleh tentara Mesir. Nabi Musa pun melewati Bukit Tursina, dan di Bukit Tursina itulah Nabi menerima wahyu pertamanya. Di bukit tersebut juga Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa. Nah, sekarang Umi tanya, ada yang tahu nggak apa saja mukjizat dari Nabi Musa? Nah, mukjizat Nabi Musa itu ada dua, yaitu yang pertama, melalui tongkatnya, yang apabila diletakkan ke tanah, tongkat itu berubah menjadi ular besar. Dan ketika ular itu diambil, maka tongkat itu kembali berubah menjadi tongkat biasa. Nabi Musa juga memiliki mukjizat, yaitu dapat menyembuhkan orang sakit. Kedua mukjizat tersebut yang dimiliki Nabi Musa digunakan untuk membantu kaum yang tertindas. Sesampainya di Mesir, Nabi Musa pun diperintahkan oleh Allah agar mendakwah dan membawa umat Fir'aun ke jalan yang benar untuk menyembah Allah. Sayangnya, Fir'aun pun menolak. Dia malah semakin murka kepada Musa. Fir'aun pun meminta bukti akan adanya Allah, dan Nabi Musa pun menunjukkan mukjizatnya dan membiarkan tongkat tersebut menjadi ular dan mengejar Fir'aun. Namun, Fir'aun malah menuduh Nabi Musa sebagai seorang penyihir. Raja Fir'aun pun murka dan memerintahkan untuk membunuh Nabi Musa dan semua pengikutnya.
Mendengar hal tersebut, Nabi Musa dan para pengikutnya berusaha menyelamatkan diri dari Raja Fir'aun. Namun, saat Fir'aun dan bala tentaranya hampir saja menyusul rombongan Nabi Musa, di perjalanan mereka terhambat lautan yang sangat luas. Lalu turunlah wahyu Allah kepada Nabi Musa yang berbunyi sebagai berikut. Pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Lautan pun terbelah. Musa dan rombongannya bergegas melintasi lautan tersebut, disusul Fir'aun beserta bala tentaranya. Namun, di saat Musa dan para pengikutnya berhasil melewati lautan, lautan pun kembali seperti semula, dan Fir'aun pun binasa karena tenggelam di dalam lautan tersebut. Baiklah anak-anak, itulah kisah dari Nabi Musa dan mukjizat Nabi Musa. Dan di sini pesan moral yang dapat kita ambil adalah semau sehebat apapun kekuatan manusia tidak akan mampu melawan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.